bullying terhadap anak itu udah kejauhan mainnya. Udah kayak gitu ketika kita lagi ngelakuin pembelaan untuk anak, dikait-kaitkannya, nggak ada kaitannya. Saya nggak ada urusan sama kehidupan mantan istri saya, nggak ada urusannya. Saya support apapun yang terbaik. Tapi ini tentang anak, nggak ada urusannya sama yang lain. Fokusnya ke situ. Tapi ini orang pendukung ini ya, ayo loh. Di sana pun ikut ngebully, ayo loh, ya. Pada muka dua lu semua. Kesini nyerang ini, kesini nyerang ini. Oh, udah paling bener lo ya. Gue tanggepi, awas lo ya. Minta maaf ya. Nggak ada ampun sama gue. Saya fokusnya itu ke anak, menggunakan foto anak saya, memberikan informasi tentang anak saya. Ini semua insya Allah bukti saya udah kuat. Ruben Onsu geram. Memangnya siapa yang bisa tinggal diam jika sang anak dijadikan sasaran fitnah keji? Bukan cuma menyebar tuduhan gak mendasar, akun ini bahkan tega mencomot foto sang anak dan menuduh dia bukan darah daging Ruben. Bahkan dituduh sebagai hasil perselingkuhan. Tuduhan ini gak main-main, karena nama sang ibu Sarwendah juga ikut dibawa-bawa. Lengkap dengan menyebut sosok pria bernama Paulus Pinontoan Tirajo sebagai orang ketiga. Gak heran kalau Ruben Onsu naik pitam. Dia menyebut ini bukan cuma sekedar hinaan, tapi sudah masuk ranah pencemaran nama baik dan siap dijerat dengan pasal berlapis. Ruben bahkan mengaku sudah mengantongi identitas pelaku dan sudah membawa kasus ini ke ranah hukum. Lantas, bagaimana tanggapan Sarwendah? Dan siapa sebenarnya sosok Paulus yang terseret dalam isu sensitif ini? Apa yang terjadi baru-baru ini benar-benar memancing emosi publik, apalagi para orang tua. Di tengah maraknya ujaran kebencian di media sosial, sebuah akun tiba-tiba muncul dan menyebarkan fitnah keji pada keluarga Ruben. Bukan cuma menyebar narasi miring, akun itu juga dengan terang-terangan mencatut foto anak perempuan Ruben Onsu dan Sarwendah, Thalia. Pada unggahan itu, si pemilik akun menyebut kalau Thalia bukan darah daging Ruben dan justru adalah hasil dari perselingkuhan Sarwendah dengan pria lain. Nama Paulus Pinontoan Tirajo bahkan disebut sebagai sosok yang diduga ayah biologis dari Thalia. Narasi ngawur itu sontak memancing reaksi keras dari Ruben dan membuatnya langsung buka suara kalau dia sudah mengantongi identitas pemilik akun itu. Ruben juga sampai menyebut tanggal lahir si pelaku dan nama suaminya secara terbuka di Instagram pribadinya. Bukan cuma jadi ancaman, Ruben juga resmi melaporkan pelaku ke pihak polisian. Bahkan sang kakak Thalia, Veteran Peto, juga mendukung sang ayah untuk segera menghukum pelaku. Laporannya, rekan-rekan semuanya, nomor LP-nya nomor STTLP /B/536/7 tertanggal hari ini Polda Metro Jaya. Ya. Pasalnya sendiri, Bang? Nah, jadi ini ada pasal berlapis, ya. Jadi ada 310, 311 sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pencemaran nama baik dan juga fitnah, ya, karena ada pencemaran dan isinya adalah fitnah. Lalu kita kaitkan dengan pasal yang berkaitan dengan Undang-Undang Transaksi Elektronik (ITE), ya, karena memang cara dia untuk menyebarkan fitnah dan kebohongan itu melalui media sosial, ya. Maka kita kawinkan juga dengan pasal 27 Jungto pasal 45, ya, Jungto pasal 32. Ya, jadi pasal 32 ini pasal yang paling berat. Ayat 1 itu ancamannya 8 tahun. Ya, karena ini berkaitan dengan orang yang mengubah, menambahi, mengurangi satu informasi atau data. Jadi kan dalam postingan itu kan ada rekayasa, ya, terhadap gambar yang diambil, foto putrinya Ruben yang diambil. Jadi ini merupakan tindakan yang merubah, mengurangi, menambah satu data dan kemudian mentransmisikannya ulang, ya, seperti apa yang dilakukannya
ini ancamannya 8 tahun penjara. Jadi nggak main-main. Karena pasal 27, pasal 40, 45 itu 3 tahun, ya, 3 tahun. Tapi ini 8 tahun penjara. Kita lapis lagi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 1 junto pasal 15A dan kemudian pasal 76C junto pasal 80. Ini ancamannya adalah 3 tahun. Karena apapun juga yang dia bully ini adalah anak yang... Yang menariknya, pemilik akun tersebut langsung menggembok akunnya alias mengganti status jadi privat. Mungkin dia panik setelah sadar kalau ancaman Ruben bukan main-main. Ruben sebenarnya sudah memberi kesempatan untuk sang pemilik akun mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Tapi yang dilakukan pelaku malah menambah postingannya. Sudah diberikan kesempatan yang cukup oleh Ruben Onsu kepada pemilik akun itu untuk minta maaf, untuk menghapus, untuk secara gentleman mengakui kesalahannya. Tapi yang dilakukan malah menambah postingan, ya, menambah postingan. Nah, jadi ini kan sepertinya dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu tidak salah, tidak ada kesadaran, sehingga akhirnya Ruben sampai pada satu keputusan untuk melakukan. Lalu, gimana respon Sarwenda? Bukan cuma Ruben yang murka. Sarwenda sebagai seorang ibu juga nggak bisa tinggal diam melihat anaknya jadi sasaran fitnah keji. Fitnah keji yang dilontarkan akun TikTok Vinaran jelas melukai Sarwenda. Karena 2 anak perempuan Sarwenda adalah hasil pernikahan resminya dengan Ruben Onsu. Sarwenda yang sekarang masih berada dalam suasana duka justru harus dihadapkan dengan fitnah yang menyerang kehormatan dirinya sebagai ibu. Menurut kuasa hukumnya, Chris Samsiwu, Sarwenda sangat terkejut waktu tahu isi unggahan itu. Apalagi dia sama sekali nggak kenal dengan pria yang disebut sebagai selingkuhannya. Sarwenda merasa tuduhan itu sudah sangat melebihi batas. Fitnah itu bukan cuma mencemarkan nama baik, tapi juga menyerang anak-anaknya yang masih kecil dan gak tahu apa-apa. Kuasa hukum Sarwenda menyebut kliennya akan menunjukkan sikap tegas dan sudah sepakat akan membawa kasus ini ke ranah hukum agar pelaku bertanggung jawab. Ini kita pahami, kita lihat bahwa ada lagi fitnah-fitnah. Dulu pernah kita lakukan somasi terbuka terhadap akun-akun yang memfitnah klien kami dengan anaknya. Ya, sekarang ada lagi. Ya, langsung ditujukan kepada anaknya kembali, tetapi bukan ke Betran, tetapi ke Thalia. Ya, jadi ini pukulan berat lagi akhirnya buat klien. Komunikasi dengan klien. Klien juga sekarang ini sudah ambil ancang-ancang untuk lapor polisi. Jadi tidak lagi kita akan lakukan somasi terbuka. Ya, tapi kami akan lakukan langsung laporan ke polisi terhadap akun yang memfitnah. Jujur tidak akan melakukan somasi terbuka terhadap akun ini karena akun ini jujur sudah langsung masuk kepada pencemaran, ya, fitnah kepada. Yang membuat tuduhan ini semakin gak masuk akal adalah fakta kalau Sarwenda bahkan gak kenal siapa Paulus Pinontoan Tirajo. Nama itu muncul begitu saja dalam unggahan tersebut, tanpa bukti, tanpa penjelasan, dan tanpa koneksi yang jelas. Warganet pun bertanya-tanya, siapa sebenarnya sosok Paulus? Kenapa dia ikut terseret? Setelah ditelusuri lebih jauh, sampai saat ini belum ada informasi valid atau bukti keterikatan yang kuat antara Paulus dan Sarwenda atau Ruben Onsu. Sosok ini seperti nama yang dilempar secara sembarang, cuma untuk membuat keraguan dan drama di mata publik. Usut punya usut, ini bukan kali pertama Ruben Onsu harus berhadapan dengan netizen yang kelewatan batas. Sebagai figur publik, Ruben dan keluarganya sudah sering menjadi sasaran komentar jahat atau tuduhan gak berdasar. Ruben juga tercatat pernah menempuh jalur hukum pada akun-akun yang menyebarkan hoaks atau fitnah terhadap keluarganya. Menyerahkan barang bukti dari kami bersama tim lawyer aku dan juga memperkuat dalam bentuk flash disk juga ya, bentuknya gitu, link-linknya semua. Ya, nggak ada tanggapan. Yang sudah memberikan tanggapan juga kami nggak ikutin laporan kok. Yang tidak memberi tanggapan bahkan dengan sengaja terus mengupload dan menggiring sebuah opini, ya akhirnya kami sebagai warga negara juga tidak main bertemu langsung gitu ya. Padahal sebenarnya kan
mencari alamat dan posisi beliau di mana, kan saya rasa semualah orang-orang juga udah pada canggih, udah pada bisa. Tapi saya pengen bersama tim lawyer ya maunya ya jalurnya jalur hukum aja gitu, biasa. Langkah itu diambil bukan semata ingin membungkam, tapi untuk memberikan efek jera dan edukasi kalau media sosial bukan tempat yang bebas untuk menghina siapa saja tanpa konsekuensi. Tapi sayangnya, kejadian semacam itu terulang lagi. Sekarang, Ruben telah resmi membawa pemilik akun Vinaran ke jalur hukum. Di tengah amarah dan proses hukum yang sedang disiapkan, Ruben Onsu memilih tetap memprioritaskan keluarganya. Baru-baru ini, Ruben membagikan momen liburan ke Bandung bersama anak-anaknya menggunakan kereta cepat. Kasus ini jadi pengingat keras kalau internet bukan lagi sekedar ruang bebas berekspresi, tapi juga tempat yang bisa menyakiti bahkan menghancurkan jika digunakan tanpa hati. Saat anak-anak yang gak tahu apa-apa ikut terseret ke dalam narasi kotor, disitulah batas kesabaran diuji. Ruben dan Sarwenda sudah menunjukkan kalau mereka bukan cuma publik figur, tapi juga orang tua yang siap berdiri di barisan terdepan demi melindungi anak-anaknya. Gimana menurut kamu? Apakah Ruben dan Sarwenda sudah mengambil langkah yang tepat? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.